Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya. Ketemu lagi di channel Potret Sejarah. Kali ini saya berada di sebuah kebun milik salah satu warga di Dusun Ngelinguk, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari tempat saya berdiri saat ini, saya akan mengajak para sahabat, teman-teman pecinta sejarah budaya peninggalan leluhur untuk melihat temuan struktur bangunan kuno peninggalan masa lalu yang ada di tempat ini. Langsung aja tanpa berlama-lama kita menuju ke sana. Di tengah tanaman palawija, tepatnya tanaman kacang tanah. Di sini terdapat sejumlah sumur kuno. Nah, itu sumurnya seperti ini. Kondisi sumur kuno itu cukup dalam, ya kurang lebih 2 atau 3 meter untuk kedalamannya sampai dasar. Tapi kondisi sumurnya sudah tidak ada air, sudah tidak ada sumber mata airnya yang keluar, karena memang mungkin usianya yang sudah lama sampai ratusan tahun. Kalau diameternya kurang lebih 1 meter. Sumur ini oleh warga dinamakan sumur bundar karena memang terbuat dari susunan bata merah bengkok seperti ini. Nampak masih utuh sumurnya. Sekarang kita geser ke arah selatan sedikit. Harus hati-hati, ini lewatnya biar tidak sampai menginjak atau merusak tanaman dari pemilik lahan. Ini ada tumpukan pecahan tembikar. Kelihatannya sih pecahan ini adalah jobong yang biasa terpasang di dasar sumur. Ini ada juga pecahan keramik. Sayang sekali kondisinya sudah tak utuh lagi. Ini ada juga fragmen tembikar sama seperti yang tadi. Kalau yang di sana itu ada sebuah bangunan semi permanen, mirip kayak gubuk gitu. Kita coba melangkah ke sana, melihat ada apa di sana. Soalnya di selatan gubuk itu terdapat sejumlah temuan menarik lainnya, berbahan batu andesit. Itu banyak sekali sebaran batu andesitnya. Kalau ini kubangannya mirip seperti kolam. Kita ke sana melihat secara dekat batuan andesitnya. Ternyata batuan andesitnya berbentuk kotak-kotak. Orang sini menyebutnya kalau batu kayak gini, batu seperti ini dinamakan batu gilang.
Kalau ukurannya bervariasi, ada yang kecil, ada yang juga besar. Sebagian batu andesit ini nampak terlihat masih membentuk sebuah struktur bangunan, tapi saya belum bisa pastikan apakah susunan batu andesit ini masih asli atau in situ, ataukah sudah dipindah dan sengaja ditata oleh pemilik lahan. Keren, menarik susunan batuan andesitnya. Ada yang tersusun 2-3 lapis batuan, bahkan ada yang sampai 7 lapis batu andesit. Seperti ini susunan batuan andesitnya. Sementara yang di bawah struktur batuan andesit ini terdapat sebuah sumur kuno. Seperti di awal video tadi, sumurnya bundar berbahan bata merah bengkok dan sudah tidak mengeluarkan sumber mata air. Kelihatannya ada yang cukup menarik. Di sebelah sana ada batuan andesit yang masih memiliki pola atau terpahat motif hias, tapi ini kelihatannya pahatan baru ya, cukup halus pahatannya. Kalau di lahan tempat ditemukannya struktur batuan andesit ini dulunya merupakan lahan pembuatan bata merah. Menurut informasi yang saya dapat, situs purbakala ini ditemukan pada tahun 2010 lalu. Meski sudah 11 tahun berlalu, kondisinya ya masih seperti yang nampak saat ini. Ketika dilakukan penggalian tanah untuk bahan pembuatan bata merah, di tempat ini juga pernah ditemukan 2 arca siwa, tapi itu masih sebatas informasi yang saya terima, belum tentu juga kebenarannya. Kedua arca tersebut sekarang kalau nggak salah berada atau tersimpan di Museum Pusat Informasi Majapahit, kalau tidak ya di BPJP Trowulan. Kalau tempat ini, di situs ini, apa sudah pernah tersentuh ekskavasi atau belum, saya kurang tahu pasti. Tapi melihat sudah lama ditemukan situs ini, semestinya lahan tempat temuan situs ini sudah tercatat atau terregistrasi di BPJB Jawa Timur. Sementara yang di sana itu, kita geser ke timur sana, terdapat 2 pecahan katanya sih kala. Kita mendekat ke sana, tapi saya sendiri belum tahu pasti apakah itu benar-benar kala ataukah benda purbakala lainnya. Mungkin dari teman-teman atau sahabat-sahabat ada yang tahu ini fragmen apa, bisa ditulis di kolom komentar buat diskusi. Seperti ini bentuknya, motif ukirannya.
Sementara itu yang satunya kelihatannya juga sama, sudah pecah fragmen kalanya. Habis ini saya akan coba tanya-tanya kepada pemilik lahan terkait keberadaan situs purbakala ini, yang kalau menurut saya sih diperkirakan adalah sebuah bangunan suci atau candi di masa lalu. Tapi itu masih dugaan. Nanti saya akan tanya ke pemilik lahan mulai awal ditemukannya struktur batuan andesit di tempat ini, serta adanya sejumlah sumur kuno. Sekaligus apa saja yang sudah ditemukan, kan tadi sempat ada informasi adanya temuan arca siwa di tempat ini. Ya, memang pertama awalnya itu tempat ini dibuat istilahnya mayoritas ini kan membuat batu merah, jadi tanahnya digali dibuat batu merah itu. Nah, terus lama-lama kan semakin dalam ketemu batu-batu ini gitu. Batunya batu apa aja Pak itu Pak? Ya, sebagian ada arcanya yang berupa relief itu, ya mungkin kalau menurut teman-teman, menurut katanya arca siwa gitu. Arca siwa. Ya, Itu berapa banyak arca yang ditemukan Pak? arcanya hanya berupa dua. Itu Yang lain-lainnya kayak seperti ini gitu banyak lah, ada 6 kalau enggak 7. Hanya batu andesit aja atau apa Pak? Ya, hanya batu andesit. Itu kisaran tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2010. 2010 ya? Iya. Berarti kalau sampai sekarang sudah berapa lama Pak keberadaan situs ini? 11 tahunan lah. 11 tahun ya, Iya. Pak. Kalau ini ketinggian atau kedalaman sampai berapa meter Pak? Kurang lebih 2 atau 3 meter. 2-3 meter. Iya. Pak, kalau melihat struktur batuan andesit ini, kira-kira kalau di sini bangunan apa Pak? Ya, menurut pengetahuan saya ya, kata ya istilahnya mungkin dulunya itu tempat peribadatan atau sanggar pawenang atau ya semacam sejenisnya itulah, tempat persembahyangan gitu. Hanya ini aja atau ada di tempat lain Pak yang ditemukan di sekitar sini? Ya, yang sementara sini hanya ini aja, sama itu juga ada sumur-sumurnya, ada 11 Sumurnya itu. ya. Kalau luasan area sampai berapa meter Pak kalau ini? Luas area panjang 100 meter, lebarnya 14 meteran. Pak, sejauh ini apa pernah BPJB itu kesini meninjau lokasi atau bahkan melakukan ekskavasi Pak? Sudah pernah waktu itu, sudah pernah juga dibuat penelitian, dan ini digali, dan barang yang banyak lah, batu-batuan sebagai itu dibawa ke museum purbakala sini, termasuk arca-arcanya juga gitu dibawa ke sana. Nah, sementara bilangnya dari pihak pemerintah terutama BPJB, dia menjanjikan terutama buat keluarga, maunya dijanjikan buat untuk dipekerjakan atau terus mau diganti rugi masalahnya itu katanya. Terus sampai sekarang Bapak? Sampai sekarang masih katanya ya gitu ya, kita pihak keluarga datang ke kantor BPJB, bilangnya dia hanya menunggu gitu. Hanya menunggu Maksudnya? Iya, maksudnya ya menunggu dari pusat gitu loh. Kalau relief atau ukiran yang di belakang Bapak itu apa Pak? Ini ya semacam apa ya, apa ya, Kayak apa? kayak Kala? iya kala gitu, Kala ya? penjaga, istilahnya pintu gerbang gitu loh, Penjaga pintu masuknya itu pintu ya? masuk, atau tempat istilahnya kalau
pagarnya kalau zaman dulu gitu. Ada berapa banyak Pak patung atau arca sejenis ini Pak yang ditemukan di sini? Kurang lebih 6 atau 5. Itu kondisinya utuh atau gimana? Ya sebagian ya ada yang cuil-cuil, ada yang utuh gitu. Ada Memang temunya juga berserakan gitu. oh terpendam gitu Ya ya. terpendam dulu itu. Berapa meter Pak terpendamnya itu? Ya kurang lebih 2 atau 3 meteran lah. Jadi seperti itu petikan wawancara saya dengan pemilik lahan. Semoga informasi video kali ini bermanfaat bagi semua. Mungkin cukup dulu untuk videonya. Semoga semakin cinta akan peninggalan leluhur. Semoga juga temuan situs yang ada di tempat ini segera mendapatkan perhatian dari BPJB Jawa Timur untuk dilakukan penyelamatan atau ekskavasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.